Apakah power amplifier dengan trafo 20 ampere bisa dibikin subwoofer dan bisa mantap bunyinya dan sesuai untuk subwoofer? Jawabannya tidak. Kenapa? Why? Kenapa? Yuk, jadi mari kita analisa bersama tentang kemampuan trafo 20 ampere. Jika video ini bermanfaat, silakan bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. Sebelum kita membahas trafo 20 ampere, kita pahami dulu apa itu subwoofer dan bagaimana. Jadi subwoofer kita ibaratkan saja di sini adalah sebuah power satu biji, kiri kanan ada volume kiri dan volume kanan, maka dia akan butuh speaker. Nah, jadi speakernya sebelah kanan 2 biji, sebelah kiri adalah 2 biji. Ini sudah rumus untuk sebuah power amplifier 2 channel. Jadi kita berbicara 2 channel dulu. Jadi di sini adalah 18 in. Itu adalah untuk subwoofer. Nah, rata-rata speaker 18 in dengan coil 4 itu adalah wattnya nih antara 600 sampai 800 watt. Rasanya ya, seberapapun bagusnya speaker kalian, jika masih coil 4 ya wattnya cuman segini, antara 600 sampai 800. Jadi kita ambil saja yang paling tinggi 800 watt. Jadi jika kita akan membuat sebuah power amplifier dengan 800 watt, 800 dan 800, maka akan butuh 800 watt kali 4. Jadi hitungannya itu berapa? Ini kan 1600. Berarti kita butuh power per channelnya 1600. Di sini 1600. Jadi kalau dijumlahkan kita butuh power 3200 watt. Nah, setelah ketemu kita 3200 watt, kita pelajari power amplifier 20 ampere. Jadi di simulasi sekarang, bentar, ini power crown tapi cuman bekas casingnya saja, dan ini sudah dirubah kelas AB. Jadi power ini mempunyai trafo 20 ampere, CT nya sudah paling tinggi 65 PAC, dan ini menggunakan dripper kelas AB. Dan pinalnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 set. Logikanya seperti itu. Jadi dripper ini sudah mampu watt tinggi. Jadi kalau misalnya kita kalikan 16 kali 200 watt, nah maka ketemu 3200. Harusnya ini 3200, ini 3200, karena sama-sama 16 set. Tapi rumus di power amplifier tidak seperti itu. Kenapa? Kita harus melihat trafo dan juga voltasenya. Jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulan dengan 20 ampere. Jadi kita tulis dulu agar enak kalian bisa memahaminya. Yaitu rumusnya tidak usah muluk-muluk. PAC kalian berapa? Misalnya 65 kali saja 20 ampere. Nah, jadi jika kita kalkulator 65 dikali 20 ampere, maka akan ketemu 1300 watt. Nah, tapi jangan ketawa dulu, itu pasti ketemu 1300, tidak. Ini kita kalikan 60%.
Kenapa 60%? Karena di sini ya kita tidak bisa, kita harus menghitung juga efisiensi yang ada di 1300. Jadi kalau untuk power kelas AB dan rakitan 60% itu sudah bagus. Jadi jika 1300 kita kalikan 60%, maka akan ketemu 780 watt. Nah, itu tidak usah ngeyel ya. Nah, kalau 20 ampere dengan CT65 ya ketemunya cuman segini. Dan itu apakah bisa menghandle yang tadi, yang 1600 per channel? Tidak. Jadi dengan 65 PAC, teraponya 20 ampere, maka pinalnya mau sairet-iret banyaknya, dia hanya bisa menghasilkan 780 watt. Ini belum dibagi dua loh, karena kenapa nanti 780 watt ini dibagi kiri dan kanan. Ya jatuh-jatuhnya nih kita bulatkan 800 watt, maka akan ketemu 400 watt kiri, 400 watt kanan, tanpa mengesampingkan jumlah pinalnya. Jadi kenapa power ini dipakai subwoofer kok bisa bunyi? Ya memang bunyi, cuman asumsinya jika kita volume kita angkat sekitar di bawah jam 12, dia akan bisa enak bunyinya, bassnya timbul. Tetapi jika kita naikkan lagi sampai batas-batas hampir klip atau clippingnya, dia akan tidak karo-karon untuk soal bunyinya. Jadi kenapa? Ya karena dia sudah tidak mampu, hanya mampu mengeluarkan 780, dipaksa harus keluar 1600 atau 3200 kiri kanan. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana yang pas kita merakit sebuah power amplifier agar bisa menghandle 18 in kali 4? Ya setidak-tidaknya 1600 kiri, 1600 kanan. Nah di sini kita bisa mengambil kesimpulan, ya oke, kita harus bisa mampu menciptakan 1600 watt per channelnya. Berapa kebutuhan trapo dan juga voltasenya? Nah berbicara sekarang, kita tidak usah muluk-muluk dulu, kita berbicara voltase dulu. Jadi kita harus bisa menciptakan sebuah power yang voltasenya lebih dari 100 volt, ya minimal 100 volt PAC yang dari trapo. Agar kenapa? Kita bisa menghemat yang namanya ampere. Ampernya tidak terlalu besar, tapi voltasenya besar sehingga bisa menghasilkan watt amplifier yang lebih besar juga. Jadi misalnya kita ibaratkan kita menggunakan trapo yang PAC-nya ini 120 volt. Di sini kita bisa tahu berapa kebutuhan ampernya agar bisa mencapai 1600. Yang mana rumusnya seperti tadi, yaitu 120 PAC dikali berapa, nanti ini dikali berapa, ketemunya kalikan lagi 60%, ketemu 1600 watt. Nah, mari kita hitung-hitungan sekarang. Kita berbicara aja secara santai. 120 volt dikali 20 ampere. Nah, berapa ketemunya? Jadi kita hitung dulu 120 dikali 20 ampere, maka ketemu 2400 watt. Nah, kalikan saja 60%. Sama dengan 2400 dikalikan 60%, maka akan ketemu 1440 watt. Nah ini sudah mendekati yang tadi, yang 1600. Jadi setidak-tidaknya 20 ampere ini PAC kalian harus 120, baru bisa menghasilkan 1440 watt. Jadi
lebih bagus lagi kalau kita ini punya power yang lebih besar daripada daya spekernya. Jadi spekernya 1600 ya kita harus bisa. Jadi alangkah bagusnya jika kita merakit ini menggunakan 30 ampere. Nah, jadi sekarang misalnya kita hitung lagi 30 ampere kali 120 volt itu ketemu 3600 kali 60%. Nah, maka ketemunya 3600 dikali 60%. Nah, sudah menjadi 2160 watt. Nah, di sini kita bisa berkesimpulan bahwa trafo yang pas untuk speaker 1600 kiri dan 1600 kanan adalah 30 ampere, PAC-nya 120 volt. Titik. Ya, selanjutnya terserah finalnya mau berapa ya hitung saja. Dengan kita mau 1600 berarti paling tidak ya 8 set tadi. Lebih bagus bisa pasang 10, 12 atau 14 agar lebih aman. Jadi pertama kali yang harus kalian cari adalah 30 ampere 120 volt BTC. Ya terserah nanti judulnya mau harus kelas H, mau kelas TD, GB atau power kelas AB tapi seperti ini tapi di BTL. Kan judulnya seperti itu. Jadi memang ya sangat-sangat susah untuk bisa berpikiran asumsi seperti ini. Tapi jika kalian menganut sistem ini, saya jamin ya kalian ini sesuai dan pas untuk bisa merakit sebuah power amplifier dengan spekernya. Jadi mudah-mudahan pembelajaran ini bisa dimengerti, dipahami dan juga bisa dipraktekkan dan lihat hasilnya apa yang kalian lakukan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa video-video kami selanjutnya. Terima kasih.